Oke, selamat malam. Jumpa lagi di channel saya kali ini. Seperti biasa, channel ini adalah 80% tentu saja channel prediksi bola. Mungkin para subscribernya adalah orang-orang yang pencinta bola. Tapi pada hari ini karena saya juga berada di Riyadh, Saudi Arabia ini, saya juga bekerja ya. Selain daripada bikin konten video, saya juga adalah seorang barista. Dimana sekarang saya bekerja di Riyadh, Saudi Arabia. Nah, kebetulan pada hari ini akhirnya saya ketemu dengan salah satu teman saya ini yang sudah lama kenal sekali di dunia barista ini, di dunia online ini. Jadi saya cuma chat. Akhirnya saya ketemu pada hari ini. Beliau ini Mas Jo berkunjung ke tempat saya kerja. Kebetulan saya lagi libur tadi. Akhirnya bersama Mas Syari saya dipertemukan di tempat tinggal saya di sini. Mungkin orang sini kos-kosan itu banyak yang bilang accommodation seperti itu ya. Nah, mungkin kebetulan beliau ini kalau dilihat mungkin di YouTube saya juga saya pernah mengupload latte art hasil daripada Mas Jo. Jadi sekarang sudah ada di depan saya, akan menjadi narasumber di video saya kali ini. Saya bersama dengan teman saya juga dari Lamongan, ya, dari Lamongan. Ini Mas Kari ini satu tempat kerja sama saya di Infuse Cafe di Riyadh, di Al Nakhel, daerah Al Nakhel Street di sini, exit 2. Kebetulan Mas Jo juga salah satu daripada akun daripada Loker Barista Saudi, dia bersama daripada Mas Riki, ya. Mas Riki. Jadi saya disalurkan mungkin lewat Mas Riki, terus kalau Mas Heri lewat Mas Jo ini. Kebetulan mungkin teman-teman nanti ada yang mau bertanya tentang cara-cara kerja, persyaratan, nanti saya mewakili teman-teman semuanya untuk menanyakan segala sesuatu tentang barista yang ada di Saudi, ya. Jadi mungkin teman-teman yang pencinta bola juga di sini, walaupun bahasanya sekarang di dunia kopi, di dunia barista, di dunia lowongan kerja, tapi kita juga semua ini adalah pencinta bola juga ya. Karena saya juga ini dari Bandung, kebetulan Mas Jo dari Madura United. Nah, ini satu lagi dari Persela Lamongan, masih di papan bawah gitu ya, papan tengah gitu kan, papan tengah yang sudah dilihat. Ya, oke, kita fokus saja ke pertanyaan pertama. Mungkin saya menanyakan ke Mas Jo, sebelum di Riyadh, pengalaman sebagai barista mungkin ada di Indonesia itu di kota mana saja? Mungkin saya mewakili pertanyaan daripada teman-teman semuanya. Silakan. Pertama kali itu saya jatuh cinta di bidang barista pas training di Malaysia. Pas training di Malaysia itu kebetulan di sana sebetulnya jadi waiters, dan di sana ada mesin kopi. Kok menarik gitu, dan disitu mulai belajar. Hal yang pertama gue pelajarin itu latte art, karena kayak wah seni banget gitu. Dan disitu gue mulai belajar tentang ngulik kopi, cara buat minuman yang benar itu gimana sih, cara bikin yang benar itu gimana gitu. Dan di sana di Malaysia cuma 6 bulan. Tahun berapa ya? Itu tahun 2016, dan di situ balik ke Indonesia. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk menjadi bagian di Next Corner Stasiun Gubeng Surabaya. Terus mulai tertarik ataupun alasan pertama setelah dari Malaysia mungkin ke Indonesia dulu ke Gubeng di Surabaya itu, ya. Terus pergi ke Riyadh itu tahun berapa pertamanya, dan alasan mungkin rata-rata banyak ditanyakan oleh para netizen semuanya, kenapa gitu kan di Indonesia juga ada sama seperti saya, mungkin kenapa alasannya dari Mas Jo sendiri pertama hijrah sebagai menjadi barista di Riyadh? Yang pertama sendiri itu pengen ngembangin karir gimana sih di Saudi, dan pengen mendalami kultur di Saudi sendiri, dimana di sana terkenal dengan negara Muslim, gimana kehidupannya, gimana bersosialisasi dengan orang asing gitu. Dan dari situ
akhirnya awalnya gimana ya, nangis gitu. Wah, Berarti sebelum corona sudah sebelum 2019 berarti. Iya, 2019 sudah ke Riyadh. di situ wah kok gini amat dengan kehidupan nih di Surabaya, mau kesini tinggal berangkat, mau ke sana tinggal berangkat, mau makan ini tinggal beli gitu. Sedangkan di sini kehidupan lebih kayak plain gitu. Dulu jarang banget barista Indonesia yang mau berkarir di tanah Arab. Nah, kebetulan kan sekarang saya lihat ini Mas Jo itu mungkin semakin mengembangkan, tidak hanya menjadi mungkin panutan ya beberapa daripada barista yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali yang men-follow dan men-tag Mas Jo ini sebagai salah satu barista yang sangat diperhitungkan di sini, karena kalau saya lihat latte art-nya gitu kan mungkin di atas rata-rata gitu. Dan selain itu juga sekarang mungkin menjadi part daripada penyalur barista untuk khususnya ke Saudi Arabia, mungkin seperti itu bagaimana, mungkin saya menanyakan salah satu persyaratan ataupun kualifikasi yang bisa diterima ataupun standarisasi dari owner-owner yang diberikan kepada barista yang ingin bekerja ke Saudi Arabia. Seperti ini kan saya sekarang ada salah satu contoh, saya ikut juga penyalur dari yang masih satu manajemen sama Mas Riki, yaitu Mas Jo. Kebetulan di sini juga ada Mas Heri, kebetulan dia ikatnya sama Mas Jo. Mungkin saya tanya dulu ke Mas Jo, seperti apa yang tadi kualifikasi untuk jika seseorang yang sekarang ada di Indonesia pengen mulai merintis karir ke dan bagaimana caranya gitu kan, seperti itu. Untuk kualifikasi sendiri itu yang pertama bahasa. Minimal mengerti apa yang orang omongin. Dua-duanya berarti bahasa Inggris sama bahasa Arab. Iya, bahasa Arab adalah sebuah bonus yang diutamakan itu bahasa Inggris. Ya. Dan untuk umur sendiri kita mulai dari 21 sampai ke 30, karena kalau di bawah 21 itu di bawah umur. Kalau di atas 30 gimana tuh? Kalau Mas Heri kan masih kelihatannya masih muda gitu, masih bisa diterima. Padahal katanya banyak. Dan diutamakan juga mempunyai pengalaman minimal 1 tahun. Oh iya, jadi gini nih para pemirsa sobat semuanya, mungkin kemarin juga ada yang bang ada lowongan nggak gitu. Nah ini, jadi saya mungkin kalaupun ada info mungkin bisa menghubungi juga Mas Jo. Jadi kita itu hanya menyalurkan ataupun Mas Jo itu hanya menginfokan di bidang F&B saja, jadi bisa untuk barista, cook ataupun bakery seperti itu. Jadi kalau mungkin ada beberapa yang mencari sebagai driver ataupun lain, tapi itu sangat jarang karena kita mungkin lebih difokuskan ke dunia F&B seperti itu. Sekarang ini sudah ada nih teman saya yang dari Persela Lamongan ini. Mas Heri. Gimana ceritanya mencari pertama kenal sama Mas Jo sampai dengan berangkat, ceritanya bisa digambarkan selesai permasalahan? Mau diceritain sih panjang nih sampai besok mungkin nggak selesai gitu. Ya mungkin singkat cerita, ini aja kalau pengennya kan udah dari lama, dari 2019 kayaknya pengen hijrah ke Arab Saudi. Yang pertama kan sambil kerja juga sambil ibadah, kan di sini kan gitu, sambil kerja juga ibadah. Siapa tahu nanti insya Allah bisa naik haji atau umroh kan, ngambil bonus. Nah, carilah di media sosial, cari di Instagram, cari di Facebook, cari di mana-mana. YouTube. YouTube. Soalnya yang medsos yang paling sering dipakai orang kan Instagram, Facebook gitu. Nah, ketemulah sama ini info apa ini? Loker barista Saudi. Itu yang punya akun sama Mas Jo. Yang penyalur dari Indo, kalau dari adminnya sama Mas Jo. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah sampai di sini. Kalian Dan Mas Heri ini adalah salah satu kandidat yang paling rewel. Kalau rewelnya yang baik ya. Jadi
mungkin dia memastikan terlebih dahulu ini benar nggak sih gitu. Kalau nggak percaya sini Mas bisa kontak ke teman-teman yang sudah ada di Saudi, karena alhamdulillah sudah banyak teman-teman dari Indonesia untuk berkarir di Saudi Arabia. Itu yang harus ditanda kutipkan kan, yang yang trust gitu Mas ya. Iya, terjamin gitu istilahnya. Iya, karena mungkin saya lihat karena Mas Jo juga kan tinggal di sini, jadi nanti kalau ada apa-apa mungkin misalnya gitu kan ada hal-hal yang tidak sesuai mengenai tentang skillnya gitu kan, misalnya si bos itu kan sudah mempercayakan kepada rekrutmen ini bisa latte art seperti ini, jangan-jangan sampai bos itu tidak datang ke sini misalnya ternyata masih baru pengalaman 3 bulan, mungkin tidak seperti itu mungkin. Jadi Mas Jo juga kan masih ada semacam gimana ya, masih menengok gitu kan, menengokin ini gimana kerjanya, mengontrol sebagai bentuk tanggung jawab kepada owner yang meminta SDM sebagai barista, sebagai cook, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita ini juga silaturahmi pertama, mungkin sebelum 1 bulan nih sekarang, Mas Sari deh. Harusnya Mas Jo kesininya seminggu lagi. Gajian dia seminggu lagi. Gajiannya seminggu lagi. Tapi alhamdulillah untuk owner yang mau ngambil barista dari Indonesia, kami mengadakan interview dulu. Jadi kita kirim CV dan video latte art. Kenapa video latte art? Kenapa bukan manual brewing? Kenapa bukan bukan ini, bukan itu? Karena look yang dilihat pertama. Kalau kalau visualnya udah bagus, oh iya ini benar barista, ini kerja di bidang kopi. Bukan dalam artian yang nggak bisa latte art bukan barista, bukan seperti itu. Tapi yang di sini yang dilihat sama owner latte artnya. Iya, salah satu. Karena pada faktanya saya juga kesini di sini gitu kan, mau ada manual brew enggak sama sekali tidak tertarik di sini. Di samping saya juga di sana. Jadi gimana ya? Kebanyakan kopi shop di sini mungkin yang saya kunjungi, yang area sini mungkin nggak tahu di tempat teman-teman mungkin ada menyediakan 360, manual brew apalagi aeropress seperti itu hampir belum pernah melihat saya di sini. Cuman seperti itu aja. Bahkan untuk perkembangan kopi di Saudi itu sangat kencang sekali. Dari segi bisnis dan segi buat kedepannya. Dari kita kembali ke 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu buat saya pribadi susah banget buat ketemu sama barista Indonesia. Itu tahun berapa? 2019. Dan